Wiggy, wiggy, oh, wiggy, oh, wiggy. Hold up, wiggy, oh, wiggy, oh, Cause that bitch go puke when I shoot, it's on mute. That bitch go puke when I shoot, it's on mute. Hello, ik ben Vanessa als presentatrice 2. Konnichiwa, presenta Wano Tinara desu. 你好，我是摄影师 Angela。 Kami dari The La, Pan cek, 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 cek. Tonight, alright. 이게 왜게 없던 party. Up and down, round and round at the spot, 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 spot. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. Kami dari kelompok 8. Welcome to our team. Velplezier met kijken. Selesai video. 来自我们组。 Halo Bu Guru, halo teman-teman. Saya Tinara dari kelompok 8 sebagai presenter 1 akan menjelaskan materi kuartil. Pertama-tama, mari kita mengenal apa itu definisi kuartil ya. Apa itu kuartil? Kuartil adalah nilai ukuran yang membagi data yang sudah terurut menjadi 4 bagian yang sama. Setelah kita mengetahui apa itu arti kuartil, kita juga harus mengetahui bahwa kuartil terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kuartil bawah atau bisa ditulis dengan Q1. Yang kedua ada kuartil tengah atau bisa kita bilang dengan median atau ditulis juga dengan Q2. Yang ketiga ada kuartil atas, bisa kita tulis dengan Q3. Halo, hai. Setelah tadi kita telah mengenal apa itu kuartil dan bagian-bagian dari kuartil yang telah dijelaskan oleh presenter 1 yaitu Tinara. Selanjutnya, saya, Vanessa, sebagai presenter 2 akan membantu untuk memperdalam dari bagian-bagian kuartil. Nah, di papan tulis ini ada satu garis yang melambangkan itu sekumpulan data. Nah, di sini saya akan tulis X1 dan XN. Nah, X1 ini melambangkan data awal atau data terendah, dan di sini ada XN yang melambangkan data akhir. Nah, setelah itu sekumpulan data ini segaris ini kita akan bagi di tengah. Seperti ini, kita bagi tengah sama besar. Dan ini kita bisa gambarkan sebagai Q2 atau yang bisa kita kenal sebagai median atau kuartil tengah. Nah, di samping kiri sini kita juga akan membagi menjadi 2 sama besar. Oke, dan kita akan tulis sebagai Q1 atau kuartil bawah. Dan yang di sebelah kanan juga sama. Kita akan bagi tengah sama besar sebagai Q3, yaitu adalah kuartil atas. Nah, dari Q1, Q2, dan Q3 ini membagi menjadi 4 bagian, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Sesuai dengan definisinya, yaitu membagi 4 bagian yang sama. Nah, itu adalah kuartil. Halo, saya Tinara, saya kembali. Gimana? Kalian udah cukup mengerti kan tentang definisi kuartil? Menyelesaikan soal kuartil, kalian pasti bertanya, gimana sih caranya? Caranya, kalian harus mengetahui rumus kuartil. Nilai-nilai kuartil dapat ditentukan dengan rumus berikut ini. Yang pertama, letak Q. Letak Q bisa diartikan sebagai Q1, Q2, Q3, atau sekumpulan data pada garis sesudah digambarkan oleh presenter sebelumnya, yaitu presenter Vanessa. Kembali lagi ke dalam rumus kuartil ya. Data ke I/4 dikali N plus 1. Kalian bingung kan? I itu apa sih? I itu bisa dijabarkan sebagai 1, 2, dan 3 atau Q1, Q2, Q3. Lalu N. N adalah banyaknya data. Syaratnya N harus lebih besar daripada 4. N juga harus disusun berurutan dari yang data terkecil sampai data tertinggi.
lagi dengan saya, Vanessa. Nah, kemarin kalau misalnya kita ingat lagi, Tinara sebagai peserta lalu udah menjelaskan kan apa itu rumus dari kuartil. Nah, sekarang kita akan beranjak ke contoh soal kuartil. Kita mulai dari data tunggal dulu ya. Nah, di sini saya mempunyai satu contoh soal, yaitu data tunggal. Nah, di sini di papan tulis ada beberapa angka yang bisa dibilang belum terurut. Nah, setelah penyelesaian dari kuartil, kita harus mengurutkan angka dari yang terendah hingga yang terbesar. Oke, kita di sini bisa melihat ada 12, 13, 11, 6, 4, 9, 3, 7, 6, 5, dan 9. Kita harus urutinnya dari yang paling terkecil. Kita bisa mengidentifikasi bahwa yang paling terkecil adalah angka 3. Kita coret dan kita tulis di sini. 3. Selanjutnya setelah 3, di sini ada 4. Kita coret, kita tulis di sini 4. Selanjutnya dari 4 kita cari lagi, di sini ada 5. Kita coret dan kita tulis lagi. Setelah 5 di sini ada 6. Nah, di sini kan namanya ada 2. Apa kita perlu tulis dua-duanya atau satu aja ya? Nah, kalau misalnya 2 gini, kita perlu tulis dua-duanya ya. Jadi, kita cari dulu dan kita tulis 6-nya 2 kali. Oke? Selanjutnya setelah 6 di sini ada 7, kita tulis. Kita coret dulu, kita tulis 7. Setelah 7 di sini ada 9. 9 juga ada 2, jadi kita tulis dua-duanya ya. Tulis 9 dan 9. Setelah 9 di sini kita lagi ada 11. 11 kita tulis, kita coret. Setelah 11 ada 12, kita coret juga. Dan yang terakhir ada 13. Oke, nah ini kan udah terurut nih. Nah, kalau gini angkanya udah urut kan, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Selanjutnya kita mau nih menentukan apa sih Q1-nya atau kuartil 1-nya, apa Q2-nya dan Q3-nya. Nah, setelah kemarin sudah dijelaskan sama presenter 1 yaitu Tinara, rumus dari kuartil, yaitu letak Q1 sama dengan 1/4 dikali N plus 1. Masih ingat kan teman-teman semua sama rumus yang tadi? Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan nih. Q1-nya berapa, Q2-nya berapa, Q3-nya berapa. Kita hitung Q1-nya dulu ya teman-teman. Di sini rumusnya gini ya, 1/4. Nah, di sini kan ada N. N-nya berapa ya, Ben? Datanya berapa ya? Kita di sini hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti banyak datanya atau M-nya adalah 11. Kita tulis di sini 11 plus 1. Oke? Nah, kita hitung dulu ya yang di dalam kurung. Jadi 1/4 dikali 12, ya kan? 11 ditambah 1, 12. Oke, selanjutnya ini kita bisa ya. 4 sama 12, hasilnya itu adalah 3. Nah, di sini berarti 3 dong. Cuma kita jangan terkecoh. Ini bukan jawaban yang sebenarnya. Jadi ini adalah urutannya. Kita lihat urutan ketiga, yaitu 1, 2, dan 3, yaitu 5. Berarti Q1-nya adalah 5. Oke, tadi kita sudah menentukan kan Q1-nya berapa. Selanjutnya kita akan menghitung Q2-nya. Oke, nah kan kalau Q1 tadi 1/4. Nah, bedanya di Q2-nya adalah 2/4. Nanti kalau di Q3 berarti 3/4 ya teman-teman. Oke, berarti N-nya 11 plus 1. Kita hitung dulu dalam kurung. 2/4, 12, ya kan? Kita coret 4, 12, 3. Di sini ada 2 dan ada 3. Oke? Di sini ada kali 2 dikali 3. Jadinya 6. Seperti tadi saya udah bilang bahwa 6 ini merupakan urutannya, bukan hasil yang sebenarnya. Jadi kita kembali ke sini untuk menghitung urutan ke-6. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti urutan ke-6-nya adalah 7. Berarti Q2 adalah 7. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menghitung yang terakhir, yaitu adalah Q3. Tadi seperti saya sudah bilang bahwa kalau Q3 berarti 3/4. Berarti tulis
3/4 dikali 11 plus 1. Jadi bedanya tuh sebenarnya cuma di depannya doang. Yang 1/4, 2/4, 3/4. Sebenarnya untuk dari belakang sini sama saja. Oke, kita hitung seperti yang biasa di dalam kurung dulu ya. Yaitu 12. Kita hitung di sini 3 berarti ya. Seperti yang tadi. Dan sekarang 3 dikali 3. Oke, di sini kali ya. Titik sama dengan kali ya. Berarti 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, kita lihat urutan ke-9. Kita hitung dari awal lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti urutan ke-9 adalah 11. Berarti Q3-nya adalah 11. Nah, berarti kita sudah menemukan dong kuartil satunya adalah 5, kuartil keduanya adalah 7, dan kuartil ketiganya adalah 11. Nah, sudah mengerti kan tentang data tunggal yang sudah dijelaskan oleh presenter 2 yaitu Vanessa? Sekarang dengan saya Tinara, presenter 1, akan menjelaskan data kelompok. Pertama-tama, saya akan menjelaskan perbedaan data kelompok dan data tunggal. Data kelompok memiliki beberapa kelas, sedangkan data tunggal tidak. Bisa dilihat dari soalnya ya, sangat berbeda dari data tunggal. Data kelompok memiliki beberapa kelas. Contohnya bisa dilihat di sini. 32 sampai 41 adalah kelas pertama, 42 sampai 51 adalah kelas kedua, 52 sampai 61 adalah kelas ketiga, dan seterusnya. Nah, untuk mengerjakan soal data kelompok, perlu kita ketahui rumusnya terlebih dahulu. Berikut adalah rumus data kelompok. QI sama dengan TB plus P dikali I/4 dikali N min FK per FQI. Teman-teman pasti bingung dong, apa sih itu QI, apa itu TB, apa itu P, apa itu N, apa itu FK, apa itu FQI. Nah, untuk mengatasi kebingungan kalian, mari saya jelaskan. Di sini ada keterangan nih, dikatakan bahwa QI adalah kuartil ke I, bisa dijabarkan dengan 1, 2, dan 3. Nah, untuk TB adalah tepi bawah kelas kuartil. Untuk P adalah panjang kelas. Sedangkan untuk N adalah banyaknya data. Dan FK adalah frekuensi kumulatif atau sebelum kelas kuartil. FQI adalah frekuensi kelas kuartil. Nah, setelah kalian mengetahui rumus dari data kelompok serta keterangan-keterangannya, di sini saya mempunyai contoh soal nih. Tentukan nilai Q1 dari data berikut. Oke, di sini terdapat tabel. Di dalam tabel ini terdapat nilai, frekuensi, dan FK. FK itu adalah frekuensi kumulatif. Sebelum kita mencari frekuensi kumulatifnya, terlebih dahulu kita mencari N, yaitu banyaknya data yang bisa kita cari dari frekuensi atau kita jumlahkan frekuensinya. Di sini kita tulis N sama dengan 8 ditambah 3 ditambah 12 tambah 9 tambah 5 tambah 3, jumlahnya adalah 40. Nah, N sudah ketemu kan, atau banyaknya data sudah ketemu kan. Sekarang mari kita cari FK atau frekuensi kumulatifnya. Caranya gimana sih? Pertama, kalian tulis dulu frekuensinya di FK. Yang pertama adalah 3. Nah, untuk mencari frekuensi kumulatif keduanya, rumusnya adalah 3 ditambah 8. Yaitu 11. Nah, selanjutnya, di mana sih caranya? Kayak tadi ya teman-teman, 11 ditambah 12 sama dengan 23. Untuk di bawahnya lagi sama, 23 ditambah 9 hasilnya 32. 32 ditambah 5 sama dengan 37. 37 ditambah 3 sama dengan 40. Oke, kita sudah mendapatkan FK dan N-nya. Sekarang kita kerjakan ya menggunakan rumus data kelompoknya. Pertama, mari kita tulis dulu ya. Nah, oke, udah kita tulis nih. Pasti kalian juga akan bingung. Kenapa di sini 1, di sini 1/4,
sedangkan di rumusnya itu adalah QI dan I/4. Karena yang ditanya adalah tentukan nilai Q1 dari data berikut. Pastinya kita akan tulis dong Q1 karena QI sama dengan kuartil ke I atau 1, 2, dan 3 sesuai dengan pertanyaannya. Nah, sebelum kita mengerjakan menggunakan rumus yang ini, kita perlu mengetahui TB-nya, P-nya, FK-nya, dan FQ1-nya. Nah, sebelum mencari itu, perlu kita ketahui Q1-nya dulu. Kita cari ya, Q1. Rumusnya yang mana sih? Bisa kita lihat dari sini ya. Rumusnya adalah yang 1/4 dikali N. Hanya itu saja. Jadi kita tulis ya, 1/4 dikali N. N-nya adalah 40 ya, sudah kita cari ya. Nah, sekarang kita kerjakan. 4 dibagi 40 sama dengan 10. 10 dikali 1 sama dengan 10. Jadi Q1-nya adalah 10. Nah, kalian bingung kan 10 ini masuk ke kelas kuartil yang mana sih? Sini kita kasih tahu. Kita lihat dari FK-nya teman-teman, dari frekuensi kumulatifnya. Yang paling mendekati dengan 10 kita cari. 3 nggak mungkin dong, terlalu rendah. Sedangkan kalau 11 masih mendekati 10, berarti frekuensinya adalah yang ini ya teman-teman, yang sudah saya lingkari. Nah, sekarang kita lanjut untuk mencari TB atau tepi bawah kelas kuartil. Kita tulis ya, TB sama dengan rumusnya adalah, bisa kita lihat di sini yang sudah kita lingkari. Kelas frekuensinya teman-teman di angka depannya adalah 42. Nah, jangan tulis 42 kurang 51, tapi tulis 42 dikurang 0,5. Kenapa harus 0,5? 0,5 adalah sudah rumus dari sananya untuk mencari TB atau tepi bawah kelas kuartil. Jadi kita cari ya, 42 dikurang 0,5 adalah 41,5. Kita tulis ya, 41,5. Nah, kita sudah mencari Q1 dan TB-nya. Sekarang kita mencari P-nya ya teman-teman. Kita tulis dulu P-nya. Untuk mencari P adalah jarak dari 32 sampai 42, yaitu 10. Sekarang kita lanjut untuk mencari FK-nya ya teman-teman. Untuk mencari FK, kalian harus membaca ulang. FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Sebelum kelas kuartil itu adalah poin utamanya. Kelas kuartil yang kita ketahui adalah yang ini kan teman-teman, yang sudah saya lingkari. Dan ada kata sebelum, berarti sebelumnya adalah di atasnya, yaitu 3. Berarti FK-nya atau frekuensi kumulatifnya adalah 3. Sekarang kita lanjut mencari FQ1. FQ1 adalah frekuensi kelas kuartil. Di sini ditulis bahwa kelas kuartil. Kelas kuartil adalah yang ini kan teman-teman, yang kita lingkari. Dan frekuensi, berarti yang ini, berarti 8. Berarti frekuensi kelas kuartilnya adalah 8. Nah, setelah kita sudah mengetahui Q1, TB-nya, P, FK, dan FQ1-nya, sekarang kita masukkan ke dalam rumusnya. Q1 sama dengan TB-nya adalah 41,5 ditambah P yaitu 10, dan kita tulis dalam kurungnya ya, 1/4 N ini sudah kita jumlahkan, hasilnya adalah 10 dikurang FK, FK-nya adalah 3, dan per FQ1 yaitu adalah 8. Nah, untuk mengerjakannya kita harus mengerjakan dalam kurung dulu nih. Jadinya 41,5 tambah 10 dalam kurung 7/8. Selanjutnya untuk memudahkannya 7 dikali dulu dengan 10. Otomatis jadinya 41,5 ditambah 70/8. Nah, untuk memudahkan 70/8 ditambah 1,5, 78-nya kita ubah ke desimal teman-teman. Jadinya 8,75. Jadi hasilnya adalah 50,25. Halo, ik ben Vanessa als presentatrice 2. Konnichiwa, presenta wa no Tina desu. 你好，我是摄影师 Angela。
1, 2, 3. Skaza spasibo. Gimana? Selanjutnya kita akan menghitung Q2-nya. Kita sini aja ya. Q2. Caranya sama, yaitu 1/4 sama. Oke, tadi kita udah Two 2,000 years later. Halo, ik ben Halo, ik ben Vanessa als presentatrice. Konnichiwa, watashi wa Halo, ik ben Vanessa als presentatrice. Konnichiwa, presentawa no Tinara desu. Ni hao, 我是摄影师 Angela。Oh,